Wabihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a banu Adam syarran min batnihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ukhra, siru aba'akum wa tasiru abna'akum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus dan rekan TKN juga Ustaz Ridwan yang baru saat ini juga saya bertemu, walaupun cukup dekat tetapi jarang bertemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau beliau di Cirebon diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ibu bapak-bapak, pada kesempatan kali ini saya dapat bersilaturahmi bertatap muka, bersilaturahmi sharing ilmu, dan bersilaturahmi mempersatukan hati kita. Ada 3 dorongan manusia melakukan sesuatu. Ada 3 dorongan manusia itu bergerak. Karena tanpa 3 dorongan ini manusia tidak akan mungkin datang ke tempat yang dia tuju. Walaupun jauh, kalau dorongannya ada, dia akan hadir. Walaupun dekat, kalau dorongannya tidak ada, maka dia tidak akan hadir. Yang pertama adalah orang akan datang, orang akan dia itu berada di suatu tempat dan dia akan bergerak. Dorongan yang pertama adalah al-hajah, karena ada kebutuhan. Ibu bapak datang ke sini karena ada kebutuhan. Kalau tidak butuh nggak mungkin datang ke sini. Karena kita butuh jadi datang. Manusia itu kalau sudah ada kebutuhan dia bergerak itu, ya. Tapi kalau manusia sudah tidak punya kebutuhan, maka dia akan diam. Malahan ketika tidak ada kebutuhan, maka dia ada kemungkinan bisa dia itu depresi. Ada orang yang paling kaya di Jerman, namanya Adolf Hitler. Dia hartanya triliunan, lalu dia menabrakkan diri, ataupun dia lari ke tengah jalan, kemudian dia menabrakkan ke sebuah mobil. Akhirnya dia mati. Lalu istrinya kaget, kenapa? Padahal uangnya triliunan. Begitu dicek, di bawah bantalnya ada sebuah tulisan. Di dalam tulisannya dia tulis, saya depresi, saya bingung, banyak uang tidak punya kebutuhan. Bahasa Sunda makin lomba duit berbuka para butuh, clear. Dan orang kalau sudah tidak ada kebutuhan banyak uang, itu tak bisa pendek usianya. Tapi kalau orang banyak kebutuhan tidak punya uang, pipanya umur. Tah eta bedana. Jadi aya loba duit teu boga pamabutuh, aya teu boga duit tapi loba pamabutuh. Tah nu rada panjang umur mah nu kieu. Jadi banyak kebutuhan, Pak, walaupun tidak punya uang. Kenapa? Karena kalau banyak kebutuhan tidak punya uang bisa ngalamun. Eta ngalamun teh pekerjaan yang paling murah tapi nikmat karena otak. Hasil sebuah riset penelitian di New Science, orang yang kadang-kadang melamun itu daya intelijensinya bisa naik dan itu mengurangi tingkat kepikunan. Itu bagi orang yang melamun, Pak. Anu teh kene mah sahabat Nabi sanes ngalamun wala tuksirulau, yang tidak boleh itu adalah terlalu dia kalau melamun tertekan. Kalau melamun sekali-kali bagus itu supaya kita bagus, Pak. Jadi otak kita supaya seger ngalamun besok. Nah, lamun rek ngalamun cimbadan sakalian, naon sababna? Karena tidak ada dua-duanya juga. Kalau Bapak melamun, Ibu melamun punya uang 50.000, kan itu kan lebar atuh. Sekalian ngalamun mah 2 miliar gitu kan ya. Kenapa? Karena 50 dengan 50.000, 50 dengan 2 miliar itu sama-sama enggak ada. Makanya kalau 2 miliar maka lumayan ngalamun ada dina kan. Ya. Tapi kalau kita bapak-bapak ibu-ibu sama sekali
sebuah frekuensi karena otak kita itu zaman bawah. Otak kita itu zaman bawah, ya. Kalau kita tidak di ataupun kalau kita tidak di apa, kalau kita terlalu lelah lalu tidak ada stimulus ke otak kita, ada kemungkinan maka orang walaupun berdoa Allahumma inni a'udzubika min ardhil umur, maka pada prinsipnya seseorang juga itu akan mengalami sebuah dehidrasi di otak. Ya. Jadi yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang bergerak, orang datang karena yang pertama adalah al-hajah, ada kebutuhan, Ibu bapak datang ke sini kalau tidak ada kebutuhan tidak mungkin datang. Minimal kita tidak ada sharing ilmu pun juga ada kebutuhan yang lain, maka kita datang ke tempat ini. Kemudian yang kedua, manusia bergerak dan dia berada di suatu tempat karena asyahwat, yaitu apa? Faktor yang kedua karena syahwat. Ya, ini syahwat ini luar biasa Pak, mendorong orang untuk bergerak itu syahwat. Orang tanpa syahwat tidak mungkin. Ini hebatnya syahwat diberikan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena kalau Allah tidak kasih syahwat kepada kita, manusia bakal kerindu ataupun bakal apa? Bakal kehilangan potensi motivasi hidupnya. Ya. Tetapi hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita melawan syahwat yang melarang kita untuk datang ke sini. Kalau orang beramal soleh, itu melawan syahwat untuk melarang untuk beramal soleh, itu paling lemah. Makanya Allah ciptakan iblis dan setan supaya hidup menarik dia banyak. Coba dilihat dalam Quran surat At-Taghabun. Kalau tidak ada setan itu monoton Pak. Kalau lihat daya setan di dunia, nah harulang. Nah, di mana aslinya 24 jamnya. Begitu Allah ciptakan setan hidup jadi menarik. Oh, ada yang kesini, ada yang kesini. Jadi setan ini menarik kalau diatur, kalau Allah ciptakan kepada kita. Makanya ada Quran, nafalat tahada bakila. Allah ciptakan setan saja itu bentuk ataupun apa keuntungan bagi kita. Bapak, kalau ibu bapak datang ke sini melawan sesuatu yang membuat atau yang melawan yang menghalangi kita untuk datang, itu begitu beres pengajian nikmat. Kita bangun sepertiga malam terakhir, kemudian setelah bangun lalu sholat, dari sholatnya itu nikmat karena melawan syahwat itu yang tidak bolehkan untuk kita tahu. Itu yang kedua, manusia bergerak karena faktor syahwat. Kemudian yang ketiga, Allah kasih kita, kenapa kita bergerak? Ada faktor yang paling esensi, yaitu apa? Al-iman. Nah, iman, kalau tidak ada iman, yang dua itu jadi mubadir karena tidak bernilai pahala. Tetapi karena ada iman, semua jadi nilai pahala atau akan bernilai pahala. Orang ada kebutuhan tanpa iman, nol. Orang ada syahwat tanpa dibimbing iman, itu juga nol. Tapi begitu iman dominasi pada hidupnya, maka dia akan terbimbing. Itulah hebatnya manusia. Kalaupun tidak ada iman, maka hidup ini tidak terarah. Maka dia akan seperti binatang dan dia itu seperti setan. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ini monolog dari saya untuk memberikan stimulus kehadiran kita ini supaya bermanfaat dan bernilai pahala. Maka iman harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Nah, sekarang kita bahas hadis Nabi, ya. Hadisnya simpel Pak, dan ini sering didengar oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak kalau mendengar hadis ini terpikir ini berbicara tentang ilmu kesehatan. Tapi ternyata begitu saya baca hadis ini dan membaca beberapa literasi, ternyata menghadirkan sebuah eksplorasi ilmu yang sangat hebat. Hadisnya begini, ma mala'abnu adam wi'an syarron min batnihi. Tidak ada tempat yang paling jelek di manusia kecuali perutnya. Catat dulu Bu, dalam hadis lain Rasul mengatakan ada dua otak di manusia. Pertama ada otak atas namanya bima, yang kedua ada otak bawah namanya batnu. Jadi otak manusia itu dua, apa bukan di sini aja, satu lagi di sini. Ini juga otak namanya. Ya, itu dalam hadis Bukhari kita kutip dikatakan hati-hati dengan dua otak manusia. Kenapa? Karena ada otak yang di atas itu namanya bima, ada otak yang di bawah ini namanya batnu. Nah, ini batnu betul. Ya, bahasa Indonesianya perut. Nah, itu namanya batnu. Kalau ini namanya bima. Kenapa? Karena sumber penyakit itu dua.
Ya, sumber penyakit dua. Kalau tidak faktor makanan, itu faktor pikiran. Karena emang otaknya dua, begitu kan? Kalau ibu didiagnosa, ternyata tidak ada apa-apa dari hasil makanan, tetapi ternyata ibu bapak punya penyakit, berarti dia sakit dua. Dah sakit itu ukur penyakit, dagang ya. Beli dia ilmu kesehatan, so, baca ataupun baca ensiklopedia holistic medicine, itu dikatakan manusia itu punya potensi yang dia sebetulnya tidak belajar ilmu kesehatan itu akan tahu. Kenapa? Karena yang tahu penyakit adalah diri sendiri. Kalau bapak ibu suntik ke dokternya, datang ke dokter, bu, anunya apa penyakit sehat? Iya, kita sendiri pak. Bu, sakit apa? Kata dokter apa? Ya, ibu sakit apa? Ya, makanya saya kesini juga sakit pak. Kata dokter apa? Kan dokter sekolah, 4 tahun saya tidak sekolah. Kata dokter apa? Sampai 2 jam juga nggak akan beres pak. Karena yang tahu keluhan penyakit kita, gitu kan? Nah, untung dokternya pinter, cek dokter teteh, dokter ini obat apa? Cuma ibu obat nama. Nah, kemana temernya? Waktunya kita kenapa? Karena yang tahu penyakit kita. Dokter itu ngasih resep dan hasil keluhan. Adapun laboratorium itu hanya mempertegas, kemudian dalam sebuah tes ataupun dalam sebuah riset, laboratorium itu memperkuat 10% dari diagnosa dirinya. Malah Ibu Sina mengatakan, beliau di dalam kitabnya, manusia itu yang paling tahu dokter dan obatnya adalah dirinya sendiri dengan Allah. Itu kata Ibu Sina. Nah, kalau ibu datang ya, sebetulnya keluhan yang paling utama itu ada di kita, bukan mereka, begitu kan? Kenapa? Karena dokter yang paling hebat itu adalah ikhlas. Dan dokter yang paling hebat itu ikhlas. Dan obat yang paling hebat itu adalah apa? Kemampuan diri kita mengelola apa penyakit yang ada dalam diri kita. Nah, begitu. Coba Bapak Ibu, 3 bulan yang lalu, coba Pak, manusia pada mati, yang sakit meninggal banyak kemarin. Ayeuna pas 3 bulan asa jemping rumah. Ya, coba Pak, kamana ayeuna anu kamari marahan kamarahan ayeuna. Sekarang nyesek langsung ini luar biasa ini. Ya, sampai saya ngomong begini, ini kamarahan anu garita anu ayeuna. Biasanya aku 1 hari 4, 8, 12 sampai supir ambulan sekarang supir ambulan enggak pulang ke rumah. Bisa saya aku jadi dia sengaja jadi di para rukun naon teh anu maos nah itu biasana mah nganter ke rumah teh dibikir ka 4 5 sekarang Bu tidak ada pekerjaan. Coba pertanyaan saya Bapak, faktor apa sekarang kematian jadi tidak ada walaupun tetap kita kembali nyata mah ada takdir Allah betul, tapi 2 ada apa? Ada ikhtiar ilahiyah, ada ikhtiar insaniyah. Secara ilmiah apa yang terjadi? Secara ilmiah apa terjadi? Vaksin. Kusapa kayak vaksin jelema teh jadi percaya diri. Kamari mah saharieu naon kabehanana. Kemarin tidak ada rasa itu semua tegang itu. Kalau sekarang orang tidak ada rasa dan tidak ada penciuman, udah tenang sekarang. Kenapa? Karena udah divaksin. Lah orang pengaruh vaksin itu tidak. Karena mindset luar biasa ini pikiran ini, dia berbatin ini pikiran dan dianggap enteng. Kemarin sebelum ada vaksin, orang tidak ada rasa, itu deg-degan, was-was itu. Saya ngomong ini karena saya jenguk orang-orang yang di ICU Pak. Rata-rata yang di ICU kemarin karena COVID, pikirannya cuma satu, siang mau. Nggak ada yang lain. Usah nasi gadang mau, itu rata-rata. Ya, padahal ibu bapak seiring waktu ini berjalan, ini luar biasa. Ya, hebat kita vaksinnya luar biasa ya. Tapi kita mau tidak ada. Ya, jadi jalanku dari mungkin ibu main ke Bandung ya, bapak main ke Bandung. Ini konon yang dulu itu hampir satu kasur bisa oleh berapa orang itu. Sekarang untuk 100 kasur cuma diisi 2. Mata kayaknya mah kosong di rumah sakit. Mata kalau mereka garing ayeuna numpuk kosong. Ya, hari keur pilu garing hari keur kosong ayeuna anu sareha. Nah, jadi gini ya Pak. Perkebutan Pak. Ini maaf ya kalau tidak sesuai. Hebatnya pikiran. Betul kan? Dibombardir luar biasa. Hanya dengan satu saja muncul. Ibu bapak
divaksin tenang, udah beres. Orang percaya diri kemana? Sok, ulah eleh batu pararitmi. Pak, coba pengajian 30, 40, tempo piknik 8 juz, kemana sesana? Orang udah percaya diri. Kenapa? Karena ini kunci bagi kita. Hebatnya ini kata Rasul. Maka Rasul mengatakan bahwa sumber otak yang pertama adalah dima. Satu adalah pikiran. Yang kedua adalah batu. Paham gak ya? Jadi ibu, bapak, kuncinya adalah bagaimana kita melawan itu. Malahan saya memprediksi ya, bahari prediksi mengenang, menang mah tahayul. Ya, jika nabu 2022 Bapak jalan aja. Ya, jika nabu beres, karunya baru tinggal itu salah sekolah. Kenapa? Sekolahnya dari, tapi jajan mah anak tatap muka. Jajan tatap muka, sekolahnya ada yang dari, Pak. Ini tidak ada pengaruh. Sama di Cirebon juga sama ya. Baru dapat kali, gue tinggal datang mikiran corona, baru dapat tinggal itu. Ayah orang kali ngayu ngobrol dengan virus. Gak ada. Anak-anak begini, mereka pada sehat, tidak ada masalah. Saya juga di daerah saya itu paling krisis itu kemarin COVID itu. Tapi baru datang kali ya Pak Maraci. Ya, daya masalah. Karena apa Bu? Karena dia lost mind, pikirannya bebas. Itu hebat Nabi mengatakan. Penyakit itu yang pertama penyebab jadi pikiran. Ya, mata nugelong kamar, kesederhan COVID. Ya, nugelong sehari-hari Pak. Malahan nugelong aku terima masker, malahan bagi terima masker teri calon. Ya jarang raja tinggal. Ya, nugelong. Kemarin ada yang sakit jiwa di Cisarua katanya, 30 orang. Itu 2 hari langsung sembuh. 2 hari langsung sembuh. Sampai perawatnya kaget, nah sebenarnya 2 poin jalan ternyata begitu dicek oleh psikiater kesimpulannya karena yang gila dia tidak tahu sedang sakit. Jadi nugialo membagi sakit sampai gak paling berdiri. Nah, jadi kesimpulannya tidak pikiran. Bu paham ini ya? Ini yang pertama. Namanya dima. Dima ini mempengaruhi sistem tubuh 80%. 80%. Kenapa? Karena kalau ternyata secara apa? Secara konsep yang kita makan, lalu ternyata tidak pengaruh apa-apa, lalu orang sakit, itu sebetulnya bukan makanan itu penyebab penyakit, tapi pikiran yang mempengaruhi itu. Itulah hebatnya, karena dimang ini bergerak pada tipe. Makanya Abu Thalib itu mendapatkan siksa paling ringan di akhirat, dan beliau itu yagli dimaguhu, otaknya mendidih, walaupun dia sudah dikasih asuk dari besi, tapi otaknya mendidih. Hebatnya dalam hadis itu bahasanya yagli dimaguhu, artinya ini frekuensi otak ini 24 jam itu tidak berhenti, dia bergerak terus. Ya, saya pernah ngisi di Semarang dengan seorang profesor ahli gizi. Beres acara dia makan bareng sama kita Pak. Brus makannya, segala dimakan itu, empal bentol, ya, sate, segala dibuat. Begitu ngobrol, kan tadi rajin 4 sehat 5 sempurna. Kok makannya begini? Jawabannya apa? Pak Ustaz, yang penting pikiran dan hati bahagia, makanan tidak pengaruh. Begitu. Jadi pokoknya ini. Ya, Bu, tong pikiran kolesterol, ini penyakit menyusul di tukang. Daripada ada uang itu senasa urat kolesterol, tuntun memang tidak harus batul dari kurang itu, tuntun batul harus syariatnya. Kenapa? Karena kita banyak pikiran. Saya pernah ngobrol dengan dokter Triana, dia ngomong begini, Ustaz, yang merokok itu yang paling bahagia itu, yang paling dia merokok itu bisa panjang umur. Apabila apa? Apabila dia merokok, katanya tidak bermodal. Jadi dia ikut merokok, tapi dia itu ngerokok tapi dengan luar modal. Tapi sok panjang umur. Nah, sebab ngerokok dengan modal bahagia gitu. Ibu-ibu kalau buat perang ya, ini bawa nasi, yang ini bawa tahu, yang ini bawa kangkung. Nah ini yang banyak usia yang tidak bawa apa-apa tapi ikut makan. Ya, jadi begitu. Jadi intinya apa? Sebetulnya itu dia bilang begitu. Walaupun bapak-bapak ibu-ibu dikatakan sama orang itu secara ilmiah seperti itu, tapi kuncinya ini hebat. Ya, makanya wa asyadul ada syiddatul fikriyah. Sumber penyakit paling utama di sini. Sumber penyakit paling utama di sini. Paham ya?
Hadis ini sedang menerangkan kesibukan akan membuat keluarga itu ini Pak, kesibukan yang mematikan. Kenapa? Kelelahan aktor itu. Ya. Jadi satu, dua, yang kedua ini otak yang kedua perut. Ini otak juga. Makanya Rasul mengatakan asyuku lidah al-barod. Sumber penyakit semuanya dari perut. Nah, jadi kalau tadi asyuku lidah al-baroda, bahasanya baroda. Kalau yang tadi yang tadi kata Rasulullah bahwa syiddatul ada yaitu al-fikriyah. Nu ieu mah penyakit itu paling ripuh di mana pikiran capek nu kaduana dan penyakit yang sulit diobati apabila dari sumber makanan yang dimakan. Inilah yang kata Nabi dalam hadis Bukhari, ada dua otak manusia yang harus dijaga oleh kita. Satu ini, yang kedua ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana menjaga dua poin ini? Dan ternyata perut akan mempengaruhi tingkat aktivitas manusia. Perut ini mempengaruhi tingkat aktivitas manusia. Bapak Ibu, mending loba mikir, mending tara mikir. Pak, mending loba mikir, mending tara mikir. Loba mikir biasanya sok maju, nu tara mikir biasanya sok tenang. Ini dari guru saya. Kalau Anda ingin maju harus banyak mikir, tapi kalau Anda hidup ingin tenang jangan banyak mikir. Cing bingung mana? Ya, bingung dengan banyak. Bingung hanya maju okoh tapi hanya tenang. Kalau Anda ingin maju harus banyak mikir, maka Anda akan maju. Tapi kalau Anda hidup ingin tenang, maka Anda jangan banyak mikir. Cing bingung mana? Pak, mau yang mana Pak? Mending banyak mikir, mending mikir. Tinggal pilih, ibu mau hidup tenang, mau hidup maju. Coba Pak mau maju, mau tenang hidup. Tenang kali maju. Ya, ada tenang kali maju untuk perlu dipilih. Kan sudah sadarnya kayak ojol. Nah, tidak perlu dipilih seperti yang tadi. Mending banyak uang tidak ada kebutuhan, mending banyak kebutuhan tidak punya uang. Mending banyak uang banyak kebutuhan, saya kan perlu dipilih aku. Maka dipilih tidak perlu milih dua anak. Kalau saya tanya, mending anak soleh tidak pintar, mending anak pintar tapi tidak soleh. Udah pasti bakal milih rumah yang mending pintar, boleh soleh, atau lain gak milih kan? Dan jadi kata kuncinya adalah Anda berpikir maka maju, dan Anda tidak banyak berpikir maka Anda tenang. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengelolanya agar ini betul-betul menjadi sumber. 4 poin untuk menjaga pikiran. Pertama kata Nabi, kapa bil mar'i kadiban an yuhaddisa fi kulli sami'an. Kalau pikiran ingin sehat kata Rasulullah, maka tidak boleh banyak mendengar yang negatif. Pikiran sehat. Tahu ada yang mau negatif. Nah, kamari mau Pak, gelangan terpikiran, nah ini dengarnya negatif terus, setiap hari dengar yang mati ya bisa. Kepok dari ayat batuk maka berkurang kamari. Ayo ayat anu eunap, rahasia eunap. Nah, ayeuna mah alhamdulillah rek batuk rek eunap ayeuna mah tenang teh. Naon sababna? Karena kita udah diolah berapa tahun? 2 tahun kita diolah pikiran, luar biasa ini. 2 tahun kita diolah pikiran. Makanya ini sudah lewat krisis diri kita Pak. Kenapa? Orang yang sudah bebas dari corona yang COVID yang kemarin ini sudah krisis diri sudah lewat. Kita udah alhamdulillah bersyukur pada Allah. Ya. Ini yang pertama, kata bilmari kadiban anfad bisa pikul 5 sami. Kalau Anda ingin sehat pikiran kata Nabi, jangan mendengarkan yang negatif. Dengarkan yang positif. Ya. Makanya Bu, ngomongin batur itu dosa, namanya ghibah. Kalau nerangin orang lain itu tidak dosa, begitu. Ya, itu bedanya. Ngomongin orang lain dosa, ghibah. Kamu nerangin orang lain enggak. Kamu repot dosa. Kalau Bapak, apa bedanya Ustaz? Ngomongin orang lain mah ghibah. Kalau nerangin orang lain bukan ghibah. Makanya kalau ibu lagi ngomongin orang lain, bilang saja bukan ini lagi nerangin orang lain. Ya, begitu aja. Kenapa? Beda. Unsurnya udah beda Pak. Kalau ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain itu unsurnya udah hasud. Kalau nerangin kejelekan orang lain tidak ada hasud. Tidak ada hasud.
Buktinya ada Ustaz, ada Quran, tabat yada Abi Lahab wa tab, ma adna anhu maluhu wa ma kasab. Allah sedang nerangin Abu Lahab. Abu Lahab ini diterangin Pak sampai habis itu. Saya selana dan Allah wa mra'atuhu hammalatal hatab. Pijiha hablum min masad, dimasukin ke neraka, diterangin sama Allah gitu. Tapi Allah sedang tidak ngomongin Abu Lahab. Allah mah sedang nerangin Abu Lahab. Itu bedanya. Makanya kalau ngomongin orang lain itu dosa, kalau nerangin orang lain gak dosa. Ya, makanya saya kalau di ceramah bukan ngomongin orang lain, nerangin Pak. Karena itu dosa. Punya Ustaz, non bedana. Kalau ngomongin kejelekan orang lain itu ada hasud. Kalau nerangin orang lain kejelekannya bukan, tidak ada hasud, itu tidak dosa. Unsurnya dihasud. Unsurnya dihasud. Ya, paham Bu ya? Nah itu pikiran. Yang pertama ingin sehat, kata Nabi, jangan memberi yang negatif. Nah, kemudian yang kedua pengaruhnya yang kedua, al-rajulu ala dini khalil fayadur man yukhalil. Kalau ingin pikiran sehat, yang kedua, bergaulah dengan orang yang baik. Karena pergaulan mempengaruhi pikiran. Ketiga, ibu bapak kalau gaul dengan orang-orang yang dia persaingan kehidupan dunianya batu ketat, itu pikiran kita kacau, keganggu. Tapi begitu kita melihat orang yang di bawah, itu tenang pikiran. Ya, tenang pikiran. Kenapa? Karena bergaul itu mempengaruhi pikiran. Karena di Brunei itu ada seorang dokter. Dia kalau ada pasien datang, itu yang pertama kali ditanya sholat. Pertama kali ditanya sholat. Lalu pasien tanya, kenapa dok? Saya ditanya sholat. Kan kata Nabi, idza sholat qad aflaha wa jaha. Kalau beres sholatmu, engkau akan sukses dan engkau akan bahagia dan sehat. Itu jawabannya. Ya, tapi itu malah udah kita. Lamun urang beli kita sholat belum beli HP. Nah, di mana sok sholat dan kita sholat deh. Padahal dalam hadis ini, kalaupun ada masalah berarti belum beres sholat. Ketiga, pikiran yang sehat itu dipengaruhi. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ya muwaddatna fa inna dawna aqdarul, yaitu berprasangka. Orang yang sering berprasangka itu biasanya pikirannya nggak sehat. Makanya ibu, bapak, kenapa kemarin banyak yang sakit? Karena semuanya berprasangka itu. Kemarin Pak Candiga gitu deh, kemarin Presiden muncul Liga, kemarin kan tadi saya terangkan, ayat nubatu kegebegan. Ya, ayat nubatu kurang kegebegan karena saya bilang buat kopi. Padahal dalam hadis Bukhari dikatakan, kalau tahu aja wajar dalam hadis qudsi, ciri orang sakit 3, 1 dicabut rasa dan penciuman. Itu ciri sakit, bukan ciri kopi. Bukan ciri COVID Bu, ciri sakit. Makanya kalau ibu bapak tidak atau rasa sudah hilang, jangan khawatir. Kenapa? Ya, karena mengganggu pikiran. Oh, harusnya rasa buat COVID belum. Itu sakit itu kata Rasulullah. Kalau sakit itu rasa dan penciuman nggak ada itu. Ya. Yang kedua apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi? Kalau Allah Azza wa Jalla, ciri yang sakit adalah apa? Dicabut aura wajahnya. Dia tidak sentuh wajahnya, itu sakit Pak. Dan yang ketiga dicabut dosanya. Ketika dia sehat dikembalikan rasa dan penciuman, kemudian aura wajahnya dan dosanya tidak dikembalikan kepada dirinya. Itu kan ada hadis yang seperti itu. Taina ada lamun daya rasa teh lain kopi dari nama atau saya itu tidak mangsa itu ya Pak. Jadi tenang karena pikirannya. Eta pengaruh dunia deh. Makanya Bu, istri saya kemarin tidak ada rasa 3 hari, tidak dibawa ke saya, tidak dilem, tidak disuer, bawa ke rumah makan. Iya, saya pesen sop kaki sama sate, wah semua hilang bakar, habis semua gitu. Katanya di rumah gak ada rasa, ya Pak di sini mah jadi segala rasa. Gak ada dia dari corona, nah di sini jadi segala rasa. Pulang lagi ke rumah, nggak goreng tahu jadi kamu, oh rasa ada kan? Oh berarti dia mah betul Bu, lain corona dia mah pemberontakan 1 tahun setengah ke kalau orang. Ya, hebat ini Allah. Kenapa? Kita udah tenang. Jadi maksud saya, berdasarkan dari kasus ini membuat apa? Kajian-kajian semakin hebat, dibongkar banyak hadis-hadis yang baru. Bukan hadis yang baru, banyak hadis-hadis yang baru ketemu begitu kan. Saya juga baru ketemu. Kata
Rasulullah, cara Allah menyehatkan orang itu dua. Cara Allah menyembuhkan penyakit itu dua. Satu disehatkan, yang kedua diwafatkan. Ternyata orang yang diwafatkan dari penyakit itu cara Allah menyembuhkan penyakit. Jadi kalau ada orang yang meninggal lalu dengan membawa penyakitnya, itu udah sembuh itu penyakitnya itu. Ya. Makanya begitu ada yang meninggal, nah itu kemarin diarahkan ke dia. Kenapa? Dasyir sudah ustaz bisi tepa, padahal dina hadis orang yang sakit lalu kemudian disembuhkan oleh Allah. Cara yang kedua adalah diwafatkan. Orang yang sudah wafat tidak akan memikirkan penyakitnya. Damang kata teh. Maka kalau ngantuk urus saya kurang mana naon. Tapi kamari mana harulang bu. Sanes bae di Bandung saja ada beberapa kasus itu kemudian mayit tidak diurus oleh keluarganya karena takut. Tapi sekarang setelah berkembang dan hadis ketemu, alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Kita tidak tegak lagi. Yang ketiga adalah apa? Az-zalmi, yaitu apa? Ini prasangka ini mengganggu pikiran. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Yang mengganggu pikiran adalah yang membawa masalah hasu. Itu sudah pikiran. Dalam sebuah penelitian, orang yang sering hasus 5.148 sel di otaknya tidak terjadi networking. Itu luar biasa. Orang yang sering hasus itu saraf di otaknya tidak nyambung. Bu ya, orang yang sering hasus saraf di otaknya tidak nyambung. 5.148 saraf di otak tidak nyambung bagi orang yang sering hasus. Orang lain beli ataupun dia beli kipas angin, kita yang masuk anginnya, mereka hasus Pak. Ya, Nusanis beli kipas angin dan udah masuk angin. Kayak kering, gitu. Kenapa? Dari mana? Dari hasil. Kenapa? Karena Nabi udah ngajarin pada kita. Makanya 4 poin ini dijaga supaya apa Bapak Ibu agar pikiran kita sehat. Ya, saya kira ini buat anu opat ieu daya besok enak ya. Kalau ulah sieun di rumah kalau ini sariun mau kita hidup-degan gak ada mau pulang. Ya, karena apa? Bu, Pak, divaksin itu bukan memperpanjang usia. Divaksin itu bukan ibadah sakit itu. Panjang di pondok ada yang masalah. Kemarin kan ada artis meninggal, suaminya 33, istrinya 28 tahun sudah divaksin booster, sudah 3 kali vaksin itu. Meninggal dua-duanya tabrakan. Supirnya dengan anaknya terlempar keluar, padahal supir dengan anaknya can divaksin. Nah, kemudian si pulang tega pada can divaksin mau tega, ada udah kenapa? Karena kita juga tidak tahu. Makanya tenang aja. Kita bersyukur pada Allah ya. Kita berada di Indonesia Pak, yang diajarkan bagaimana nilai-nilai religius kita diajarkan oleh para ulama dan ustaz untuk memperkuat keimanan kita. Udah, itu 4 poin. Hafalin semuanya. 4 poin yang diajarkan Nabi yang mengganggu pikiran manusia itu sudah diterangkan oleh Rasul. 1, jangan ada atau jangan banyak mendengar yang negatif, gitu ya. Yang kedua bergaul, jangan banyak mendengar yang negatif. Yang ketiga, jangan banyak berprasangka. Yang keempat, jangan hasut. Sehat di pikiran. Sok tinggal, jajan besoknya. Mau nyari awak mana? Nyari awak kata. Anu lo curiga. Lu, ibu kalau curiga sama suami, jual jadi tes, jual beli pokok, ada jual kan dia, jual enggak kan ada. Kenapa ya si ayah belum datang, jual langsung mas ya gua menko, tak jual gitu tuh. Akhirnya suaminya ditelepon, ayah menko ya, enggak mah macet, asna bayar menko, macet mah demi Allah macet sana, asna menko kita salah tinggi di menko. Ya udah macet ibu, udah aja. Kalau suami udah bilang macet, oh iya selamat ya di jalan, tapi itu curiga sampai kayak ibunya, jangan karena otaknya. Tuh, hebat. 2, perut manusia ada 3, lambung. Kalau perut binatang 6 lambung. Lihat surat Al-An'am. Lambung manusia 3, lambung binatang 6. Makanya binatang jarang sakit. Binatang jarang sakit. Dan binatang kalau sakit tidak seperti manusia. Jarang ada binatang yang sakit kanker, nyong, isna jaya Pak. Kantos bu ayah domba ambeien. Gak ada Pak. Penyakit-penyakit yang berat ada di manusia karena lambungnya 3. Karena Nabi mengatakan bahwa ternyata perut manusia itu asulus, itu ternyata harus dibagi 3 karena emang lambung kita 3. Berbeda dengan orang-orang kafir, lambungnya seperti binatang.
Ya, nggak ada pembagian sih ataupun manajemen seperti itu. Ini hebatnya Nabi mengatur kepada kita. Makanya Bu, binatang makan apapun itu no problem. Karena apa? Karena sudah pembagian perut yang hebat. Langsung juga dibagi untuk apa? Ya, makanya ada surat Al-An'am untuk menunjukkan bahwa binatang dengan manusia berbeda. Jeung satu mata buka pikiran, perutna genep mata jararaga. Nah, Bu, Pak, binatang itu kalau tidak mati karena tua itu disembelih gitu aja. Binatang itu kalau dia itu mati, kalau tidak dia tua itu disembelih. Jarang ada binatang dia itu kemudian mati karena dia sedang dirawat di rumah sakit. Enggak ada, ya, karena emang Allah kasih kelebihannya seperti itu. Maka Rasul menyampaikan, karena perut manusia itu 3 lambung, maka kita harus memahami dulu 3 ini harus dibagi, ada bahan ini, Pak, ada bagian-bagiannya, ya. Makanya kemarin saya nengok orang yang sakit, dia punya penyakitnya adalah dia punya toko baju 3 orang Padang. Penyakitnya adalah harda. Tahu harda? Iya, gerah. Toko baju nanti penyakitnya harda. Di mana tara di baju? Coba kalau mengadilkan ya, tinggal diroba buka toko baju, tara di baju berapa? Di kongkol apa di dalam? Sama isinya, Pak. Bang Abang itu kata Ustaz lalu katanya di baju. Kalau di baju itu langsung si keringatnya ngoprek aja. Begitu dicek itu di laboratorium, di endoskopi, itu ternyata usus lambungnya kotor. Lambung bagian ini kotor, satu lambung. Itu ternyata kata dokter, bapak ini tidak bisa dia itu kecuali dia harus dibersihkan. Dan itu efeknya kemana? Hari dan wae. Udah alhamdulillah. Itu bukan toko baju karena harga. Tidak. Allah itu adil. Teman saya punya restoran 13 seafood, tapi apa penyakitnya? Dia punya gula 700. Setiap mau makan disuntik insulin dan tidak boleh makan apa yang di restoran. Nggak boleh. Ya, jadi makannya nasi merah sama kecap. Itu pun harus disuntik insulin. Diabetesnya 700 tidak turun. 13 restoran. Udah alhamdulillah. 30 restoran udah segala asuh. Malah cuma restoran kaliwat. Bah, makan di restoran itu nanti di sana ada yang lebih bagus, ya. Lewat di depan ini kan kita di ayam lebih dekat 15 restoran kaliwat kabehannya. Akhirnya nggak betul mimpi mah. Nggak apa-apa, karena bagi kita mensyukurinya itu tidak mudah. Makanya Rasul menyampaikan 3 perut manusia. Wi'an syarra, bahasanya adalah tempat wadah yang paling jelek. Makanya kata Rasulullah, maka makanlah yukimna syurga, bukannya untuk sekedar untuk menguatkan tulang punggung. Nah ini Pak, jadi ibu bapak kalau makan kata Rasul hanya sekedar untuk menguatkan ini apa? Tulang punggung saja, tidak boleh lebih itu. Kenapa? Karena penyakit didiagnosa adalah tulang punggung. Itu dulu nggak bisa mendiagnosa penyakit tulang punggung Pak. Enggak lewat apa-apa. Jadi tinggal penyawat kakinya dengan orang kita. Kakinya. Makanya anak yang diperhatikan tulang punggungnya belok. Anak yang hiper, ya. Anak yang ADHD begitu. Anak yang diperhati tidak senang jadi untuk lama. Kenapa? Karena tulang punggungnya nggak bagus. Ya. Sok tinggal kalian betul dan cicing. Kita tinggal tulang punggungnya bermasalah. Kenapa? Kenapa Rasul menyebut tulang punggung? Yukimna. Karena sumber penyakit bisa didiagnosa dari tulang punggung. Sekarang ada khusus ataupun mendiagnosa penyakit dari sini. Ini teman saya di Malaysia, itu orang sakit itu dia diceknya bukan dari dada, dia dari sini. Ya, teman saya dokter. Ya, begini aja, dilihat. Oh ini paru-paru, oh ini ginjal, oh ini limpa. Diceknya dari sini. Saya tanya, dok, kenapa dari sini? Karena saya melakukan riset dari sana. Kenapa Rasul menyebut makanlah seukuran untuk mendekatkan tulang punggung? Ternyata sumber penyakit rata-rata bisa didiagnosa dari sana, dari tulang punggung. Kalau Allah bisa silakan dilihat, ya.
Dan saya menangani anak-anak suka dicek dulu punggungnya juga. Saya dicek dulu punggungnya. Kenapa? Karena anak yang tidak fokus biasanya tulang punggungnya berbeda dengan anak yang fokus. Begitu aja. Semua bisa. Contoh itu, betulnya Pak. Kalau Bapak Ibu dekat di bekal, bagian mana yang sering dibekal? Punggung kan? Punggung. Kenapa? Karena di sana sumber organnya di sana. Itu akan kelihatan. Kalau Bapak Ibu dipercetak mana gelar? Punggung dulu. Kenapa ke punggung? Makanya suami harus jadi tulang punggung. Istri tidak boleh jadi tulang punggung. Istri harus jadi tulang rusuk sakit dulu. Ya. Kalau istri jadi tulang punggung rumah tangga akan bermasalah. Begitu aja. Kenapa? Karena Rasul sudah menggambarkan seperti itu. Coba Pak lihat. Orang ruku diceknya di mana? Simpan air. Orang ruku dicek air di mana? Kalau ingin melihat orang rukunya bagus, lihat aja simpan apa air di atas punggung. Kenapa? Karena kalau si air itu jatuh dari punggungnya bermasalah. Dan dia punya penyakit. Nah, contoh ya, Pak ini saya perhatikan ya, saya perhatikan. Kita udah malam. Orang sujud nggak boleh gini kan? Nggak boleh gini. Maaf ya, Pak ini. Ini nggak boleh gini. Orang sujud nggak boleh gini. Nggak boleh. Kenapa? Kalau orang sujud begini, saya yakin itu cek itu pasti ada penyakit itu. Itu cek pasti ada penyakit. Kalau orang sujud begini, itu pasti itu ada gangguan. Kenapa? Karena malam. Ya, ya. Coba saya sekali lagi ya. Lihat aja. Kalau orang rukunya nggak bagus, ini begini aja itu udah bermasalah. Kira-kira ibu kalau rukunya gini, ayana mau karasa. Lah? Amin ya? Gak semua Pak. Coba begini, ini gak enak Pak. Bukan gak enak, ini bermasalah. Sampai maaf ya, sampai saking dia ada penyakitnya, dia akan rukunya dia itu tidak bisa dengan seperti ini. Dia duduk di kursi. Begitu Pak. Kata Rasul, kalau Anda tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Ini menunjukkan ada gangguan. Kenapa harus duduk? Karena punggung harus bagus. Punggung nggak boleh sakit. Kalau udah sakit, sholat berdiri duduk. Kalau tidak berduduk, apa? Kenapa harus berbaring? Punggung masalahnya. Ya, makanya ibu kenapa sampai berbaring? Saya yakin ada penyakit berat itu sampai dia harus berbaring. Betul kan? Berarti hadis Nabi hebat. Mendiagnosa penyakit berat dan tidak dari bagaimana dia sholat. Kalau orang sholatnya begini, saya yakin dia tidak ada masalah. Walaupun ada sedikit-sedikit penyakit yang ada di tubuhnya, tapi tidak seperti dia ketika berat penyakit. Sholat begini, enak Pak. Kemudian kita rukuk begini, enak, tidak ada masalah, betul kan? Kemudian kita atau sujud, kita sujud langsung. Kemarin orang yang saturasi oksigennya rendah itu harus pakai proning. Proning itu dengan cara sujud ke bawah. Dan itu sudah dilakukan. Kenapa Ustaz? Karena begitu dia sujud ke bawah, oksigen ke otak lancar, kayak yang karasa serut dibiarkan. Itu terjadi seperti itu. Makanya kata Rasulullah, makanlah untuk hanya sekedar menegakkan tulang punggung. Ini hebat. Dan Nabi Isa bisa mengobati orang sakit. Dia mendiagnosanya dari punggung lewat tangannya, lewat jarinya. Itu di mana? Di hadis atau di Sosul Anbiya. Nabi Isa itu kan diagnosanya begini. Itu di dalam sebuah riwayat begini, dan itu punggungnya dicek oleh bisa seperti itu. Jadi hebat. Makanya nggak ada yang mendiagnosa lewat kakinya. Ayatnya memeriksa penyakit sampean. Mual ayat kuil Pak sadaya lagi. Tuh, paham ya? Coba lamun panas nggak naon. Iya, mual ayat panas suku. Ya, iya dikit. Nah, ini saya jelasin. Kalau ada orang yang dia sakit kepala, pegang kepalanya di sini, itu gangguannya beda dengan orang sakit kepala, tangannya di sini, beda itu. Pak Ustaz, saya sakit kepala, tapi nyekalna kariet beda kan? Pak Ustaz, saya sakit kepala, tapi pegangnya ke sini, itu beda. Ada orang yang sakit kepala pegangnya di sini, itu beda. Ada orang yang sakit kepala pegangnya di sini, itu beda. Ternyata dari sakit kepala saja, itu ternyata beda-beda pegang orang kepala.
Ada lagi yang sakit kepala megangnya begini Pak. Aduh ya Allah, saya nyeri sirah, tapi megangnya begini. Tapi ada yang begini, Pak, saya sakit kepala. Itu Bapak harus pintar. Kenapa? Karena tangan ini refleks. Organ mana yang sakit, si tangan ini langsung pegang area. Begitu. Paham ya tidak? Bu, anu kieu biasanya gangguan lambung. Anu kieu biasanya limpa jeung limper. Anu kieu biasanya ginjal, anu kieu jantung, anu kieu biasanya kolesterol, asam urat, diabetes. Anu nyepengna kieu biasanya tara boga duit. Cepet sampean jadi jangan. Rudak kata dulu ya. Karena di mana? Saya bukan apa-apa ya. Karena kita pengalaman aja begitu ya. Secara teorinya bisa seperti itu, secara teori. Walaupun sebetulnya prakteknya bisa saja beda-beda. Orang kalau sakit kepala juga beda-beda. Seperti itu. Kunci pertama kata Rasulullah SAW, karena kita ada 3, maka kata Rasul as-sulus lit-toha. Bagi lambung yang pertama 1/3 untuk makanan. Saya tanya Bapak-Bapak Ibu, ini maaf, kira-kira makan yang paling nikmat kapan? Nah, makan yang paling nikmat kapan? Waktu lapar, dan itu awal pertama. Begitu ibu bapak lapar banget, itu makanan yang pertama masuk, itu enak banget. Kenapa? Karena disimpan, diproduksi dari dalam lambung untuk mengeluarkan sebuah enzim. Yang ini enzimnya menempel di sini. Ketika makan itu enak banget. Tapi begitu udah ada masuk makanan, walaupun tidak banyak, tapi lambung sudah cukup, itu langsung rasanya hilang. Bu, ada makanan Pak di sini banyak sekali, tapi begitu ini tidak makan, begitu ini sudah isi, kita begitu nggak enak. Kenapa? Itu hebat. Karena enzim sudah terhalangi dari bawah karena sudah tertutup makanan. Hebat Allah Nabi seperti ini. Makanya Nabi menggunakannya kalimatnya as-sulus. As-sulus ini adalah 1/3 ada bagian untuk makan. As-sulus lisyarab, 1/3 untuk minum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau orang kelebihan makan, maka pasti di sini akan terjadi sesuatu. Kalau orang kelebihan minum pun terjadi sesuatu. Kata siapa harus banyak minum? Tergantung. Ya, sok nasihat gak sehat. Kata siapa? Orang kelebihan minum juga berbahaya Pak. Minum itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Apa 1/3 dari kebutuhan kita? Begitu aja, ya. Malahan ibu-ibu, bapak-bapak sekarang ada yang menganjurkan apa? Minum yang banyak biasanya sehat. Kalau laut kakara sehat, ada ulang beda dengan laut. Ya. Kenapa? Karena ikan kan di air. Coba saya tanya, air ikan itu warna makannya ikan apa? Kata siapa ikan makannya air? Ya, ikan juga makan semua. Cuma kebetulan hidup di air. Ustaz, kalau ikan kapan tidurnya? Saya dulu pertanyaan ini pernah diajukan, katanya di antara binatang yang tidak pernah tidur adalah ikan. Dulu saya percaya, sekarang saya tidak percaya. Sekarang saya percaya ikan tidur. Kapan ikan tidur? Pada saat kita tidur, ikan pun tertidur. Tahu dari mana? Kan udah bersari. Jadi tidak apa, tahu dari mana bersari. Nah, jadi yang kedua isyarah. Nah, teori Ibnu Qayyim dalam Fiqh Nabawi, minum yang paling bagus sebelum makan. Jadi minum dulu supaya nanti begitu ada makanan dia sudah siap menampung itu. Itu kata Ibnu Qayyim. Biasanya kita itu makan dulu lalu minum. Dianjurkan kata Ibnu Qayyim, kalau minum 2 gelas, 1 gelas minumlah sebelum makan. Kalau kita minum 2 gelas, kalau minumnya 3 gelas, usahakan masuk dulu air minum sebelum makan, supaya nanti tidak terjadi dehidrasi dalam lambung kita. Dan yang ketiga, as-sulus linafas, 1/3 untuk bernapas. Jadi tuang itu ngarenak, lamun tuang teu ngarenak naon? Coba ibu, maaf ya, kenapa orang tersedak?
karena dia mengambil nafas salah ketika makan. Hebat Allah mengatur seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata di luar ilmu seperti itu, para pakar ahli hadis menyimpulkan berdasarkan ayat Quran di dalam Quran dan di dalam hadis yang lain bahwa hidup manusia itu harus dibagi tiga. Pertama, as-sulus li ta'am, sepertiga hidup kita untuk usaha. Kenapa? Karena menegakkan tulang punggung itu untuk usaha ikhtiar. Jadi dilari-lari dulu jangan tong capek teuing, saperti tong capek teuing, naon sababna bisi rusak kana otak jeung kana awak. Bu aya di dalam Pak digedel eta teu diren. Akhirnya apa? Dia dapat uang, akhirnya apa? Habis sakit. Makanya jangan terlalu sibuk akan mematikan Tuhan. Ada waktu untuk kita bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan keluarga. Itulah maksud dari hadis ayat itu dari judul ini. Kalau hidup kita terlalu disibukkan dengan dunia, maka orang itu akan mengalami sakit permanen, baik itu pikiran ataupun perut. Kedua, as-sulus lisyarah, sepertiga hidup kita untuk mencari ilmu. Kenapa? Al-ilmu al-ma, karena ilmu diidentikan dengan air. Kalau orang minum itu artinya dapat ilmu. Bapak hidup ini sepertiganya harus pakai ilmu. Ya, oke, ada hadis Rasul ada 6 cara manusia masuk surga. Di antara satu caranya adalah bilang ilmu dengan ilmu. Ya. Kalau kita tidak masuk surga karena kita punya amal yang hebat, maka masuk surga lah Anda dengan apa? Dengan kita semangat mencari ilmu. Karena hidup kita seperti harus pakai ilmu. Kayak waktu Pak, ya, kamu harus gitu. Ibu-ibu apa ngaji hampir ngaji kan? Ibu-ibu itu ngaji tiap hari. Dan ibu-ibu bakal bosan ngaji. Isu-isu ngaji, berat ngaji, sore ngaji, penting ngaji. Sama pun salah tidak antara papanya ngaji baik. Kenapa? Karena ibu-ibu paling mudah menerima ilmu. Karena unsur enzim di ibu-ibu itu lebih banyak. Makanya ibu-ibu cenderung pendengarannya lebih kuat dibandingkan dengan bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak mah, hadir Pak Nur paling best gitu Pak. Ya, Bu, bapak-bapak mah jarang ngaji ngapor. Ya, sambil sekali gitu. Alhamdulillah, sambil sekali gitu. Maka bapak-bapak diwajibkan Jumat sambil sekali kita. Kamu mah Jumat sambil sekali kita. Kamu ngimbangi ibu-ibu mau ngaji kan ngaji. Sakapun ngaji wanita kebanyakan salam kenal. Pak, mama mau ngaji ya. Tolong itu jemuran ya. Kemudian sudah itu bapak masak supaya mama pulang langsung makan. Rek ngaji wanita sedang. Maka sekarang kita uang ngaji jadi kita ya. Makanya ibu kedua Pak pakai ini. Yang terakhir as-sulus li nafas, sepertiga untuk ibadah. Kata Rasul, bagilah hidup Anda 3. 1, cari dunia sepertiganya, cari ilmu sepertiganya, dan ibadahlah sepertiganya. Maka fatakun sihat, Anda akan sehat walaupun punya penyakit. Sekali lagi, fatakun sihatan, walaupun ada penyakit. Kenapa? Karena orang walaupun ada penyakit, cek Nabi penting sehat. Ya, buat apa pun tidak punya penyakit kalau dia sakit. Ada orang yang punya penyakit tapi hidupnya sehat. Ya, karena dan itu boro-boro ibu abdi satu saat. Ya, maksudnya penyakit dengan sakit itu berbeda. Ya, penyakit dengan sakit berbeda. Makanya dalam hadis itu fatakun sihata. Walaupun Anda ada penyakit, fatakun sihata. Yang penting sehat. Ya. Ada sehat, mau tentu ayat penyakit atau tidak punya penyakit. Punya penyakit kalau sehat juga itu bagus. Ayat jamin ke dalam tapi sok-sodakoh. Ada orang punya penyakit tapi dia sedekahnya tidak berhenti. Ada orang yang dia punya penyakit berat tapi dia kalau mau ibunya tidak berhenti. Itu artinya
Dia punya penyakit tapi sehat. Ya. Makanya mengidentifikasinya seperti Abu Lahab. Abu Lahab ini nggak punya penyakit, tapi dia sakit kata Rasulullah. Ya, terboga penyakit tapi geli. Udah alhamdulillah. Bios jadi tur wae apa? Yang penting masih sehat ya. Punya kedua, mata sini yang Ustaz. Naon lamun nyeri turun syukuran ka Allah. Nah Ustaz, berarti ibu aya ukuran keneh sakit we. Ya. Nah, berarti ibu aya ukuran keneh. Coba hayang nyeri turun cara kumaha? Turun hilangkeun. Cuma anu kita dagingnya. Anu nafsunya, Pak Ustaz, suami saya keras kepala katanya. Bagaimana tip menghadapi suami yang keras kepala? Syukur kepada Allah. Kenapa? Berarti suamiku masih ada kepala. Supaya terjadi silah caranya lembutkan kepalaku. Ya. Dan dalam dia tidak gitu Pak. Dan capek dipikir sama nanti mah. Nggak sadar. Coba Bu, maaf ini, kalau orang sudah ada kolesterol, kumaha cara ngilangkeun? Toh setan itu mari kurang dipaksa ulah urut kan baik kan senang hari itu ngan kurang bari dilangkok kumang kewe tamang itu tugasna mata alhamdulillah lah mudah-mudahan ayeuna nyaga loba ayeuna aya varian baru dan baru teu kudu dipikiran tong boro-boro baru kamari udah geus poho ayeuna aya deui nya kan uyos, nah dapat penyakit nomor liren, pandina hadisna, ma'an dalam muda ilah dalam dawa. Allah kalau sudah menurunkan penyakit tidak akan menghilangkan, tapi menyiapkan obatnya. Begitu. Jadi kalau yang diumumkan ini, ayam anyar, emang dah itu penyakit mah. Antap, sudah diumumkan ya. Mudah-mudahan menjawab, diumumkan tidak diumumkan nanti masyarakat terus mau beli so, ayam dina behel. Ibu ada yang di leher, ada yang gadok, coba dia Pak. Standar mana dia? WHO ke ada, puskesmas ke ada. Ya, kurang sangat TW gila. Karena ibu yang penting ya. Udah ya, itu aja dulu dari saya. Jadi, apa Ustaz kesimpulan yang mematikan itu? Hirup kurang lebih sakit. Jangan sampai 24 jam itu habis dipakai untuk mencari dunia. Tapi bagi untuk cari ilmu dan beribadah. Dan yang empat tadi hafal yang akan membuat pikiran sehat ya itu dihafalin. Oke Pak, kalau baru sih bisa mengenai. Mudah-mudahan Allah menyangkut usia kita tapi husnul khotimah. Nah, cekaplah sakitnya atau saya lampu, keting lampu bisa aja nos sok liur.